Pertanyaannya bagaimana agar hati ikhlas menerima ujian yang Allah berikan? Karena sampai sekarang kami belum diberi momongan. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana agar hati ikhlas? Ya. Saya akan bahas dulu ikhlas. Ikhlas itu bahasa Indonesianya tulus. Ya. Tulus. Dan memang ini asas daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penerimaan amal tanpa ikhlas. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib wa Tarhibnya dan disahihkan oleh Syekh Albani, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang akan didapatkan dari seseorang yang berperang dia karena Allah dan sekaligus juga untuk reputasinya, supaya dia dikenal, supaya dia dikenang, supaya dikatakan dia kesatria, dia pahlawan, ya. Maka kata Nabi SAW, la syai'a lahu, tidak ada sesuatu yang dia dapatkan. Karena orang ini bertanya tentang balasan pahalanya. Maka orang itu bertanya sampai 3 kali. Nabi SAW tetap saja mengatakan tidak ada sesuatu, lalu beliau menutup. Ya, setelah 3 kali orang itu mengulangi pertanyaannya, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan wabtugiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya, ya, dan diharapkan wajahnya. Itu masalah ikhlas, gitu kan. Jadi intinya dia tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar bisa ikhlas ini, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus kuat keyakinan kita tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus benar-benar kental permasalahan itu. Tidak lagi keraguan tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu satu saja. Pencipta langit dan bumi ini satu. Dia Tuhan kita. La ilaha illallah. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui, ya, maha dermawan, maha baik, ya, suka memaafkan kesalahan hamba-hambanya, gitu. Semua ini terjadi dengan hikmahnya. Adanya malam, siang, turunnya hujan. Ada orang yang berkulit putih, berkulit hitam, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ada yang meninggal dalam kondisi sakit, ada yang tidak sakit sudah meninggal. Jadi banyak hal yang bisa diambil, dilihat, ya, dari hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan yakin seperti itu, Allah punya nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, yang mulia. Di antaranya yang perlu digarisbawahi kalau orang mau ikhlas itu kasih sayangnya Allah. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih menyayangikan daripada ibu kalian sendiri. Bagaimana ibu menyayangi kita, menyayangi bayinya, dia siap berkorban demi untuk anaknya, maka Allah lebih sayang. Allah tidak pernah mau mencelakakan hambanya. Allah tidak mau kita menderita. Allah tidak mau kita masuk ke neraka. Allah nggak mau kita disiksa. Terbukti Allah bukakan pintu taubatnya. Ya. Orang sudah berbuat dosa 70 tahun pun. Di hari pertama umur 71 tahun dia bertaubat nasuha. Detik-detik itu Allah maafkan. Bahkan Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan dengan seseorang yang kehilangan seluruh bekalnya di padang pasir. Lalu dia putus asa. Kemudian dia menemukan kembali. Ini yang bisa membawa pada keikhlasan pertama, yaitu mengenal dan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang mulia. Jadi kalau ada sesuatu, ya, yang kita ingin, seperti ingin momongan, belum Allah kasih, gitu kan, maka yakin Allah punya hikmah di situ. Allah punya hikmah. Ada alasan kenapa Anda belum dikasih momongan. Karena dari 100% manusia yang tidak mendapatkan keturunan ini di bawah 5%. Sebagai bentuk ujian kepada mereka. Umumnya orang punya keturunan, karena kalau tidak, maka tidak ada populasi manusia. Sementara Allah yang menciptakan kita di muka bumi ini untuk ada beribadah kepada Allah, dan ada populasi yang tidak akan terjadi kiamat sampai manusia terakhir itu lahir. Kan gitu. Berarti ini murni Allah menguji Anda, cobaan. Dan ini bukan cuma pada Anda. Ini ukhti yang bertanya, ya. Apalagi umur Anda masih 29 tahun, bukan orang yang sudah manufos misalnya, yang bisa merasa lebih terpukul. Anda masih sangat produktif, gitu. Masih sangat jauh untuk sampai ke masa Anda tidak bisa lagi punya anak, gitu. Dan itu terjadi pada nabi-nabi yang mulia. Anda tahu Nabi Ibrahim alaihissalam kan? Itu tidak punya anak sampai umurnya mungkin sudah 60 tahunan.
alaihi salatu wassalam. Tepatnya berapa saya tidak ingat. Tapi beliau alaihi salatu wassalam tidak punya anak sampai beliau mohon kepada Allah. Sampai akhirnya istrinya yang Sarah yang mandul itu ya mengizinkan atau menghibahkan pelayannya Hajar untuk dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam dan akhirnya punya anak Ismail setelah umurnya sudah sangat tua. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa. Setelah itu pun ada kejadian besar dan Allah ceritakan dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran buat kita. Sarah merasa terpukul, dia merasa dia sudah lama mengabdi dengan suaminya Ibrahim tapi tidak bisa punya anak. Ini orang baru saja dinikahi sudah punya anak, Hajar. Maka dia mohon kepada Allah SWT. Tahun depannya Allah izinkan Sarah hamil di umur tua. Bukan cuma manufus, melewati masa tua. Udah mendekati umur Ibrahim AS. 50 lebih 60 tahun gitu. Ya. Sampai dia kaget dalam Al-Quran digambarkan bagaimana bisa seorang ajuz, tua, ibu tua bisa, nenek lah kalau kita ya, bisa hamil. Tapi itu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tidak pernah putus asa. Dan ini terjadi akhirnya Sarah hamil dan punya anak Ishak. Bahkan Allah menggambarkan kalau Sarah akan mendapatkan cucunya Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Keberkahan terhadap mereka. Ada nabi lain, Nabi Zakaria alaihissalam. 70 tahun berdoa kepada Allah SWT minta agar diberikan keturunan. 70 tahun bukan waktu yang sedikit. Kemudian Allah SWT kabulkan. Anda bisa baca dalam surah Maryam. Digambarkan bagaimana ya di situ Nabi Zakaria di awal-awal ayat, di awal-awal surah menggambarkan dia istrinya mandul, dia sudah sangat tua, tapi dia tidak mau putus asa, dia berdoa terus. Maka Allah pun akhirnya membuat istrinya yang mandul ini yang sudah tua hamil. Ya. Jadi ini contoh yang luar biasa. Jadi yang pertama, yakinkan dalam diri kita Allah itu pencipta dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah semua melakukan itu dengan hikmah-hikmahnya. Ya. Yang kedua, jangan putus asa dengan ikhtiar. Ikhtiar dibagi menjadi beberapa, ini di poin kedua ya. Pertama, doa, ini termasuk ikhtiar. Berdoa kepada Allah SWT terus. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita baca doa-doa gitu ya. Kemudian ikhtiar juga masih dalam poin yang kedua ini. Ikhtiar secara syar'i, seperti misalnya Anda bekam ya, Anda konsumsi herbal, Anda ruqyah ya. Ini semua Anda lakukan ikhtiar ini. Kemudian masuk dalam ikhtiar juga adalah medis. Ada ikhtiar medis. Konsultasi dengan dokter-dokter yang tepat, lalu Anda ikhtiar. Ini termasuk ikhtiar insya Allah yang sangat baik. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sabar. Sabar. Allah SWT ya, menjanjikan orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu akan mendapatkan balasannya tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Melimpah ruah. Ya. Itu luar biasa yang Allah kasih. Ya. Jadi itu cara ikhlas. Gitu ya. Dan saran saya kepada ibu ini, bagaimana Anda melihat orang yang di bawah Anda. Mungkin ada orang yang sudah sampai pada tua sekali, ya, sudah manufos, suami juga sudah tua, tapi tidak punya anak yang terpaksa ambil anak angkat. Anda masih 29 tahun. Anda masih bisa, ya. Saya punya teman di kota Madinah, dari Mesir beliau, 11 tahun menikah nggak punya anak. Tapi dia tidak pernah putus asa, dia terus ikhtiar, berdoa. Saya tahu bagaimana upaya dia gitu. Subhanallah, di tahun ke-12 kalau nggak salah Allah kasih anak kembar langsung sekaligus. Itu saya tahu betul itu kena orang yang saya kenal gitu. Ya. Ada juga teman saya yang saya kenal ya, di Indonesia ini, beliau akhirnya ikhtiar bayi tabung dan akhirnya Allah SWT karunia anak laki-laki. Jadi ada ikhtiar-ikhtiar itu. Allahu a'lam. Ini insya Allah semoga mewakili pertanyaan tadi ya.